Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, bunyi hadis tersebut ialah Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anis salati fis safinah. Qala salli fiha illa an takhafal gharqa. Rawahu Tabrani wa sahahahul Hakim. Di dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Ibnu Umar, pada satu kali Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ialah tentang salat di dalam kapal atau di atas kapal. Rasulullah bersabda, salatlah di dalam keadaan berdiri, kecuali kalau engkau takut tenggelam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disahkan oleh Hakim menurut syarat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang kami hormati, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kembali kita bisa hadir di tengah-tengah masjid kita ini dalam rangka melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kali ini yang kita bicarakan ialah salat di dalam atau di atas kendaraan. Pada minggu yang lalu kita sudah bicarakan bagaimana salatnya orang yang sakit. Sekarang kita masuki lagi salat di dalam atau di atas kendaraan. Kendaraan umum yang sering dipergunakan ialah mungkin pesawat udara, mungkin kapal laut, mungkin mobil, mungkin kereta api dan yang lainnya. Bagaimana salat di dalam pesawat? Bagi bapak ibu-ibu yang sudah pernah naik haji dan kebetulan di dalam pesawat waktu itu sudah masuk waktu salat, kalau kita jamaah haji kan tidak ada campurannya dengan yang lain. Artinya apa? Kita bisa kalau sudah masuk waktu itu kita kerjakan salat berjamaah. Ada yang azan, ada yang iqamah dan ada imamnya. Ini kalau kita melaksanakan ibadah haji, itu biasa kalau sudah masuk waktu kita salat berjamaah. Di dalam pesawat air tidak cukup untuk berwudu. Air hanya sedikit. Maka oleh sebab itulah di dalam pesawat ganti dari wudu adalah tayamum. Anggota tayamum kita dua saja, muka dan dua tangan.
Bagaimana di atas pesawat kan tidak ada pasir? Menurut jumhur ulama, setiap ada ruangan rongga itu pasti ada debunya. Oleh sebab itu para ulama membolehkan kita bertamu mungkin di belakang tempat duduk orang yang di depan kita. Mungkin barangkali di dindingnya pesawat atau di tempat lain. Boleh kita tayamum di sana. Tayamum sudah kita ingatkan dulu. Setelah kita berniat, kita tepukkan tangan kita. Kalau itu ke tanah, kemungkinan saja banyak yang lekat. Kita tepukkan juga boleh, kita embus juga boleh. Kemudian kita usapkan muka kita dari atas sampai ke bawah. Tayamum hanya satu kali. Kemudian kita usapkan lagi. Di sini ada perbedaan pendapat. Yang pertama ialah kita sapu tangan kita yang kanan, punggung tangan dulu sampai ke siku. Kemudian naik lagi ke atas ke perut yang kanan, disapu lagi. Kita tinggalkan telapak yang kanan ini untuk menyapu yang kiri. Kita sapu punggungnya yang kiri sampai ke mata siku, naik lagi ke atas, selesai. Tapi ada pendapat yang kedua, hanya satu kali tepukan. Muka langsung, kemudian tangan sampai pergelangan tangan. Ini biasanya ibu-ibu kita dalam pesawat banyak ngambil ini, karena tidak perlu membuka lengan baju. Bapak ibu-ibu yang kami hormati, kita salat di dalam pesawat sambil duduk. Kita menghadap kemana saja pesawat itu menghadap. Kalau kita pulang dari haji, kan Ka'bah arah belakang kita. Kita juga tidak perlu menghadap ke sana, tapi menghadaplah kemana pesawat itu menghadap. Bacaannya sama. Apa yang beda? Karena kita duduk adalah tidak mungkin kita sujud ke bawah. Maka kepala kita, kalau umpamanya waktu kita ruku, kepala kita mungkin begini, waktu kita sujud nanti lebih rendah lagi, agak rendah lagi. Hanya itu aja bedanya. Yang selain itu adalah sama. Itu kalau di atas pesawat. Bagaimana kalau di dalam kapal laut? Di dalam kapal laut tentu tidak secepat pesawat. Kalau barangkali di saat ombak yang tidak begitu besar, kita bisa berdiri. Dan biasanya sudah ada petunjuk arah ke kiblat. Bisa kita mengikuti ke kiblat itu. Tapi andai kata kita tidak mungkin berdiri, dalam hadis tadi dikatakan kalau tidak mungkin berdiri, mungkin ombaknya agak besar, atau mungkin kita sedang pusing barangkali, boleh duduk. Boleh duduk kita salat di dalam kapal laut tersebut. Atau mungkin juga nelayan yang sedang menangkap ikan di tengah lautan, masuk waktu salat, dia wajib salat. Tidak mungkin berdiri kalau hanya sampan kecil, tapi bisa duduk, duduklah salat ketika itu. Yang tidak boleh hanya satu, meninggalkan salat. Tapi kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. Malah kalau tidak bisa duduk boleh tidur. Artinya apa? Begitu keringanannya dalam agama kita. Tetapi dalam keadaan kita sadar bagaimanapun, maka salat wajib dilaksanakan. Kemudian juga kalau kita dengan mobil pergi jauh barangkali, ada kadang-kadang masalahnya. Umpamanya apa? Kita ke Jakarta. Kelihatan sudah masuk waktu subuh. Kita naik bis umum ini. Kita minta ke sopir, Pak sopir, waktu subuh sudah masuk. Tolong berhenti di masjid. Kita mau salat dulu. Oke katanya. Nanti sebentar lagi Pak ada masjid yang besar, bersih, airnya banyak. Kita sana berhenti. Oke. Kemudian sudah hampir habis waktu salat bersubuh, tidak juga ketemu masjid itu. Bagaimana? Salatlah di dalam mobil itu.
Bagaimana tayamum saja? Tayamum ke tempat duduk orang di depan atau di pinggir barangkali dinding bis itu boleh kita di sana salat. Nah, inilah agama kita memberikan rukhsah di saat kita ada masalah di dalam mengerjakan kewajiban kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu tentu hal ini kita ketahui, andai kata kita yang mengalami seperti itu, kita sudah tahu apa jalan keluarnya, bagaimana cara mengerjakannya. Mudah-mudahan dengan usaha kita seperti itu, mudah-mudahan Allah akan menerima semua ibadah kita dan juga memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda insyaallah kepada kita. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.